Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas omong kosong soal ini perbedaan oli gardan dan oli mesin. Jadi banyak sekali pendapat yang beredar ya, yang mengklaim bahwa oli gardan itu gini, oli mesin itu gini, sehingga banyak yang takut pakai oli gardan sebagai oli mesin atau sebaliknya oli mesin sebagai oli gardan. Jadi wes omongannya macam-macam. Nah, biar nggak macam-macam gitu, nanti kita akan cek pakai uji lab, hasil uji lab. Jadi orang-orang yang ngomong gini itu biasanya adalah orang-orang yang ya sangat mengandalkan uji lab. Tapi soal pengetahuan antara oli gardan dan oli mesin ini, entah mengapa mereka nggak pernah pakai uji lab. Dan ini termasuk juga channel terkenal ya, channel yang terkenal jago oli, The Motor Oil Geek. Dia terakhir ngomong kalau GL4 itu gini, GL5 itu gini. Nah, nanti kita lihat beneran apa benar begitu, apa benar sesuai dengan omongannya dia atau enggak. Dan kita menggunakan hasil uji oli. Nah, untuk uji oli ini kita pakai sumber dari oilclub.ru ya, .rusia. Jadi kita ambil hasil analisa oli dari oilclub.ru. Nah, ini penulis sudah nyimpen filenya di sini banyak. Jadi nanti kita tinggal lihat isi hasil uji labnya ya. Jadi kita lihat jadi tahu betul lah omongannya orang-orang ini bener enggak. Jadi penulis kasih contoh yang ini dari reviewtekno.com. Oli gardan fungsinya itu umumnya memiliki konsistensi yang lebih kental dibandingkan oli mesin. Hal ini dikarenakan pergerakan beban yang lebih berat yang harus diatasi. Juga mengandung aditif khusus yang membantu melindungi gigi dan komponen lainnya dari kerusakan. Jadi kesannya adalah oli gardan itu lebih kental, ada aditif khusus. Katanya harus lebih kental untuk bisa menahan beban. Komposisi kimia oli gardan pingin ada aditif khusus, walau omongannya duplikasi semua. Oli gardan 40.000 sampai 60.000, oli mesin 5.000 sampai 10.000. Kesimpulan, omong kosong ini nggak layak jadi referensi. Ini dari Auto 2000. Ini sama juga menjelaskan apa itu beda oli mesin dan oli gardan. Ini perbedaan dari sisi fungsi. Jadi fungsinya beda. Oli mesin ada pembersihan juga. Terus dari SAE. Tapi ini sayangnya SAE-nya nggak dibedakan ya, karena SAE-nya oli mesin itu adalah J300, SAE-nya oli transmisi adalah SAE J306. Ini ya, dari penjelasannya SAE J300 saja ya. Ini standar SAE-nya kayak gini, ada angkanya J306 standar. Jadi ini ya keterangannya ya. SAE J300 ini adalah untuk oli mesin yang single grade ataupun multi grade. Sementara untuk gear axle dan manual transmission ada standarnya sendiri adalah J306. Jadi angkanya ini beda standarnya. Ini kita terjemahkan bahasa Indonesia aja ya. Tidak boleh disamakan dengan viskositas oli mesin. Angka yang lebih tinggi pada oli roda gigi tidak berarti bahwa oli tersebut memiliki viskositas yang lebih tinggi daripada oli mesin. Nah, ini kok dari Auto 2000 kok gak ngerti ya. Jadi ini ngomong SAE 10W30 yang cair berbeda dengan oli gardan yang kodenya SAE 90 atau 140. Nah, ini jelas omong kosong ya, karena standarnya beda.
Walau angkanya lebih tinggi itu tidak berarti lebih kental ya. Teruskan omong kosongnya ini, ganti oli transmisi ya sama ya hampir. Kandungan oli mesin, kandungan yang berbeda. Pasalnya kedua oli tidak bisa digunakan untuk satu sama lain. Oli gardan tidak bisa digunakan untuk mesin, begitupun sebaliknya. Jadi ini klaimnya oli gardan mempunyai kandungan yang berbeda dari oli mesin. Yes, kita lihat omong kosong yang lain. Ini di Kaskus. Harusnya penulis nyari sumber yang dari LDIC atau HDO PCMO Kaskus, cuma penulis ya nggak sempat nyarinya. Jadi kita bahas dari yang Kaskus ini aja ya, omongannya orang ini. Ini mungkin copy paste atau buat sendiri, nggak tahu. Kayaknya sih copy paste ya. Nah, ini soal kekentalan disebut di sini oli gardan mobil kekentalannya dengan oli mesin itu beda. Oli gardan mobil memang lebih kental daripada oli mesin. Katanya sudah sesuai pabrik. Ini omong kosongnya terlalu banyak ya. Tapi ya jelas kita simpulkan dari beberapa artikel ini bahwa oli gardan itu dipercaya lebih kental. Terus beda kandungannya dari oli mesin, aditifnya ada khusus, walau ada juga yang aditifnya beda dari oli mesin. Ini ada banyak contoh ya, penulis membedakan ini apa? Dari Shell itu penulis ngasih contoh Rimula dan Spirak. Spiraknya mungkin ada double, ini ada 80W90, ada 7580 ya. Kita lihat sel Rimula R4E ya. Nah, ini sel Rimula R4E bisa kita lihat, ini ada angka kekentalan di suhu 100 derajat. Itu adalah piro iki? Ini ringnya ya. Angkanya adalah 14,42, masuk kategori 40. Jadi angka kekentalan di suhu 100 derajat Celcius adalah 14,42. Ini olinya Rimula R5E 10W40 ya, biar enggak lupa. Terus ini asaman ya, KOH. Keasaman apa? Tapi kita bisa lihat di sini ada kandungan molybdenum MO, ada kandungan fosfor 1158, ada kandungan zinc 1238. Ini berarti standarnya bukan standar PCMO ya, karena aditif zincnya lumayan banyak. Nggak ada boron, cuma satu, ada magnesium, ada kalsium. Jadi ini adalah aditif deterjen ya, aditif pembersih. Jadi sel Rimula R4E, R5E, oli diesel itu punya kekentalan segini dan kandungannya ini. Kita lihat yang lain ya. Oli transmisinya. Nah, ini oli transmisi sel Spira S3AX80W 90 API GL5. Kita lihat kekentalannya untuk 100 derajat Celcius. 80W90 di 100 derajat Celcius kekentalannya adalah 16,95. Ini masuk SAE 50 ya, kalau untuk oli mesin. Dan ternyata bedanya nggak begitu banyak. Yang tadi kan 14, berapa, ini 16,95. Terus data apa lagi? Molybdenum 0, fosfor 1255, zinc 2, boron 17, magnesium 9, Ca 17, yang lainnya 0. Nah, mana aditif yang katanya lebih istimewa, lebih khusus itu? Aditif kan kelihatan toh di uji partikel ini. Kok gak kelihatan gitu loh ya. Omong kosongnya
besar sekali, membualnya terlalu besar, omong kosongnya gak karu-karuan. Padahal ini adalah oli yang mereknya terkenal, Selspirax, yang kalau nggak salah banyak orang yang ngomong, oh Selspirax itu bagus gitu ya. Tapi loh, mana di TV? Kita lihat contoh lain ya. Ini adalah Selspirax S6 GX ME75W80 API GL4 ya. GL4 kekentalan di suhu 100 derajat Celcius. 9,37. Padahal angkanya itu lebih besar ya, 75W80. Yang tadi 10W40, anggap aja separuhnya. Tapi kok lebih encer ya, ini 9,37, lebih encer daripada yang tadi 14, berapa itu kan, dari Rimula R5E nya. Jadi 75W80 kok lebih encer daripada yang 10W40. Wis kebukti bahwa omong kosong itu yang ngomong oli gardan itu lebih kental ya. Terbukti sudah omong kosongnya kalau kita lihat hasil uji lab. Jadi yang uji lab itu emang banyak omong kosongnya ya, yang mengandalkan uji lab banyak omong kosongnya untuk soal kasus oli transmisi versus oli mesin. Kita lihat aditifnya. Ternyata molybdenumnya 0. Fosfornya malah lebih sedikit lagi, cuma 643. Zinknya cuma 6. Lain-lain kosong, ada magnesium cuma 4, kalsiumnya cuma 819. Nah, kalau hasilnya kayak gini ya, yang katanya oli transmisi itu lebih spesial, penulis ya malah lebih pilih pakai Rimula ya. Pakai Rimula. Mending Rimula, kekentalannya di 100 derajat 14,42. Ada fosfornya, ada zinknya, magnesium, kalsium. Mending itu ya. Kita lihat contoh lain. Ada mobil Delvac One, Delvac MX, Delvac modern, mending oli transmisinya mobil Sinloop, mobil loop ya. Ini Delvac One 5W40, kekentalan di 100 derajat 14,91, normal itu. Terus kita lihat fosfor ada, zinc ada 1400 zinknya, boron ada 83, magnesium, kalsium ada normal seperti oli lain. Juga ada kandungan lain sepertinya ya, silikon dan natrium, mbuh la opo. Nah, ini mobil Delvac modern Advanced Protection 10W40, kekentalan 100 derajat 13,27. Terus ada molybdenum 48, ada fosfor lebih sedikit dari yang tadi, zinc lebih sedikit dari yang tadi, boron juga ada magnesium, ada kalsium. Kalau lihat angka ini, penulis lebih pingin coba mobil Delvac modern ya. Mungkin suatu saat penulis akan coba mobil Delvac modern. Ini mobil Delvac MX 15W40. Ono angka kekentalan enggak? No ake malah ya. Kekentalan mana sih? Ini 14,64 ya, kekentalan di suhu 100 derajat Celcius. Terus untuk kandungannya, boron cuma 1, magnesium, kalsium ada, fosfor dan zinc ada juga 1200, 1300, hampir 1400. Nah, ini juga ada aditifnya ya, maklum oli mesin. Nah, ini sekarang oli transmisinya mobil Loop One SHC 75W90. Kekentalan di suhu 100 derajat 15,54. Ya, ternyata ya segitu-segitu juga kekentalannya dibanding oli transmisi ya, ternyata ya hampir sama.
Ini fosfor 1600 tapi zincnya cuma 8. Boronnya tapi besar 581. Ada magnesium, ada kalsium. Nah, mana nih aditif yang spesial? Yang lain-lainnya nol nih. Mana aditif spesialnya? Kok nggak kelihatan dari uji lab? Mana yang tadi ngomong kosong? Oh, aditifnya harus aditif khusus. Tapi dibanding oli mesin Delvac ME, Delvac One, Delvac mobil modern, Delvac modern ya, mau mbuh lali. Aditifnya kecuali boron kalah. Gimana ini omongannya orang sing oli transmisi harus spesial aditifnya? Mana omongnya? Nah, yang ini mobil Shin Gearloop 7590. Kita lihat kekentalannya berapa? Ternyata 13,95. Beda sedikit ya dengan yang tadi ya. Terus kita lihat aditifnya. Ada boron, ada magnesium, kalsium tapi sedikit sekali. Fosfornya besar, zincnya sedikit. Ini Gl5. Ya apa ya? Dibanding dengan oli mesin aditifnya kok lebih banyak oli mesin ya. Ini nggak ada moli. Dengan oli mesinnya ada molinya, ada boronnya, ada zincnya. Yang ini zincnya minim, molinya minim, cuma ono borone. Jadi lebih mengandalkan boron. Gimana nih ceritanya? Mana aditif spesialnya? Gak ono. Ngono lho, gak ketok di uji lab. Berarti kan omong kosong yang ngomong oli transmisi itu ada aditif spesial. Nah, ini kita sekarang membandingkan yang antara GL4 dan GL5 ya. Yang ini GL4, ini GL5. Kita lihat dari aditif sama-sama sel spiraknya ya. Nah, yang GL5 cuma lebih tinggi dari fosfornya saja. Yang GL4 fosfornya lebih sedikit. Wes itu tok ya. Tapi dibandingkan dengan oli mobil, merek mobil kok ya nggak kacek ya. Lah sayangnya kalau contoh, kita lihat contoh lain lah yang ada GL4 sama GL5. Ini ada oli Castrol. Yang ini GL5, ini GL4. Kekentalan di 100 derajat. Wah, encer banget ini ya. Kita lihat dari aditifnya. Nah, yang GL4 ini Sistrans fosfornya kok malah lebih banyak ya, 2000. Molybdenumnya 200. Boronnya 100. Kita ngomong aditif pelicinnya ya, boron, molybdenum dan fosfor ya. Zincnya 0 ya. Malah mending oli mesin kan ya. Ini yang GL4. Terus ini yang GL5. Yang GL5 fosfornya 1300, boronnya 270. Ini cuma boronnya yang lebih besar, fosfornya nggak ada, molybdenumnya nggak ada. Sementara yang GL4 malah ada molybdenum, ada tetap ada boron, fosfornya malah lebih besar. Gimana nih? Katanya kan yang GL5 itu aditifnya lebih banyak sehingga gini nih. Tapi ya nyatanya ini ya, faktanya seperti ini ya. Kita lihat semua merek aja ya. Ini Castrol Transmax. Angkanya kok cilik-ciliknya ini. Yang besar kalsium, fosfor, zinc. Apa bedanya karo oli mesin? Ini Castrol Transmax manual multi vehicle 75W90. Nah, ini namanya Castrol Transmax manual multi vehicle 75W90 GL4. GL4 berarti ya. Ada zinc, ada fosfor, tapi dibanding oli diesel ya wis udah undi. Ada kalsium yang banyak sekali. Bariumnya gak ono. Manganis gak ono. Ini kok gak ono moli. Oh, ini ada molybdenum. Cuma 2 ya. Antimoni cuma 1.
Tapi ya wis, aditifnya ini nggak keterkesan beda dari oli mesin biasa ya. Ini oli Elf Tranself ya, 75W80. Kekentalan 7,8, malah jauh lebih encer ya. Ini entah mengapa ada kaliumnya banyak. 3400. Ini boron, wah banyak sekali ini oli Elf ini, boronnya segini ya. Luar biasa, padahal ini GL4 plus ini. Boronnya segini, molinya segini, fosfor cuma segini, zinc cuma segini. Gak jelas ya, kenapa kok kandungan boronnya sangat luar biasa. Padahal ya namanya oli transmisi kan kebanyakan logam ya, bukan aluminium. Ini 75W API GL4. Banyak juga aditifnya ya. Molybdenumnya 249, boronnya sedikit. Ki apa sih nggak resep kok kacau balau. Fosfor juga ya cukup banyak, zinc cukup banyak. Kekentalan 100 derajat, wah malah lebih encer. Ini merek Eneos, kekentalan 100 derajat 14,95. Aditifnya kok cuma ada fosfor ya, aditifnya fosfor tok. Ini mungkin anggap aja sama kayak oli samping yang asap minim ya, anggap aja sama kayak oli samping asap minim. Fosfor itu gede, kalau zinc, kalau boron, kalau apa ya, minim sekali aditifnya. Merek Eneos. Nih, Eneos. Ini Eni, merek Eni. Kekentalan 100 derajat, wih 26. Kental sekali. 85W 140. Oh ya. 140-nya itu yang bikin kental. Yalah. Fosfornya cuma 325. Zincnya cuma 14. Kok minim malah di TV? Ini Kicks GL5, kekentalan 100 derajat 15. Ini 10W40 kelasnya. Fosfor toh adanya ya. Ini Honda MTF. Encer 7,12 kekentalannya. Ada fosfor, ada zinc, ada kalsium, lainnya minim. Ya nggak salah ya kalau misalnya kita pakai oli mesin, karena ya aditifnya ternyata ya hampir sama ya dengan HDEO. Ini Liquimoly Polysynthetic Hypoid Gear Oil ya. Fosfornya 2000, zincnya minim, boronnya 200. Ini merek Liquimoly, padahal kekentalan ini kental sekali, 24,32. Kekentalannya 75W 140. Jadi ya ininya sangat kental ya. Yang ini Kicks, Gersin, fosfornya yang banyak, sama ada boron. Ini Kicks juga, kekentalan 100 derajat 14,73, fosfornya yang banyak. Ya fosfornya ada tapi nggak banyak. Ini Liquimoly, tadi sudah ya Liquimoly. Boron sedikit, fosfor. Jadi terutama fosfor dan boron ya kalau yang ini Liquimoly.
Ini Mazda long gear oil. Ini sama kayak oli mesin HDO, ada fosfor, ada zinc. Kekentalan 100 derajat Celcius cuma 7. Wah, encer banget nih. 75W80 ya. Ini merek Mitsubishi ya. Ada fosfor, ada zinc, ada deterjen juga. Boron molybdenum nggak ada. Merek motor kok gak ono kabeh. Boron zinc sedikit, cuma terutama dari fosfornya ya yang cukup banyak. Kekentalan 100 derajatnya cuma 9,7. Ini kelas 10W30 kali ya. Motul GL5 ini Redline GL5 kekentalan 100 derajat 16. Terus ini kandungan aditif utamanya adalah fosfor dan boron. Ini Seiken 7590, kekentalan 100 derajatnya 15, kelas 10W40 ya. Aditifnya sedikit ya, fosfor sedikit sama zinc nggak keanggap lah. Ini Toyota, kekentalannya 100 derajat cuma 11,51. Aditif utamanya fosfor sama boron. Ini Toyota gear oil juga, kekentalan di 100 derajat cuma 5 ya, 5, berapa. Aditif andalane fosfor, zinc, boron. Ini Valvoline kekentalan di 100 derajat 8,43. Ini berapa sih? 7580 ya. Memang encer. Aditif andalane fosfor sama ada deterjen juga. Ini Valvoline 75W90 kekentalan 100 derajat 14. Aditif andalane fosfor sama boron. Ada magnesium juga. Ini Sado oli transmisi, kekentalan 100 derajat 14,96. Aditif andalane fosfor. Ya wis itu ya. Jadi jelas banyak omong kosong soal oli transmisi itu kalau kita lihat hasil uji lab. Dari hasil uji lab nggak ada aditif istimewa yang ada pada oli transmisi. Malah beberapa itu aditif kayak magnesium, kalsium ini 0 atau nggak ada, minim. Aditif anti ausnya boron, zinc, fosfor, molybdenum yang kebanyakan ada itu adalah yang fosfor. Ada yang zincnya kosong, molybdenumnya kosong, boron ada yang kosong tapi ada juga yang sangat besar kalau dibanding dengan oli mesin. Kalau oli mesin penulis tahu boron ini seringnya kurang dari 100 ya. Ya silahkan dicek sendiri dari hasil uji oli, tapi sampai angka 500 ini rasanya cuma oli transmisi yang butuh. Tapi aneh juga mengapa kok banyak butuh boron. Tapi ya ini juga mungkin jadi alasan mengapa kok penulis merasa halus ketika menggunakan campuran steareon, stearic acid, silikon, boron.
untuk aditif oli mesin yang ya walau olinya jelek tapi jadi kerasa lebih awet karena ada aditif itu. Mungkin karena banyak boronnya ini yang bikin licin, tapi boronnya nggak bisa langsung dipakai, harus dicampurkan yang lain dulu baru bisa licin ya. Tapi ini sudah menjawab pertanyaan ya, bahwa ya yang namanya oli transmisi itu kekentalannya sebenarnya ya 11-12 lah dengan oli mesin. Yang belakangnya 90 ini kebanyakan setara dengan oli 10W40 atau 15W40 atau 5W40 untuk angka kekentalan di 100 derajat Celciusnya. Tapi tentu yang namanya transmisi ya suhunya nggak tentu belum mencapai 100 derajat biasanya. Mungkin ya 40 atau apa. Jadi ya kalau ada data ya kita lihat angka 40 derajatnya berapa gitu ya, untuk membedakan kekentalan oli mesin dan oli transmisi. Terus jadi ini sudah terbukti ada dua hal yang kita bantah di sini adalah yang namanya kekentalan oli transmisi belum tentu lebih kental daripada oli mesin. Ini Valvoline TDL 75W90. Ini dibandingkan dengan Delvac MX 15W40 ternyata mirip-mirip ya. Ini 100 derajatnya 14,72, 40 derajatnya 101,3. Delvac MX 14,64 versus 109,75. Jadi ini Delvac MX ya. Delvac MX. Yang ini Valvoline TDL 75W90. Ya, ternyata 11-12 lah untuk kekentalan. Terus untuk aditif ya memang beberapa ada yang fosfornya banyak, boronnya banyak, ada juga yang zincnya banyak. Tapi jelas bahwa di oli mesin itu zinc itu pasti banyak. Beberapa ada yang boronnya cukup banyak, beberapa ada yang molybdenumnya cukup banyak. Tapi di kebanyakan oli transmisi yang kita lihat malah ada yang sampai cuma fosfornya yang ada, yang boron nggak ada, molybdenum nggak ada, zinc nggak ada. Nyatanya seperti itu. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.